Slide daftar isi dari skripsi. Nah, di sini penting karena ketika orang nanti mendengarkan skripsi yang teman-teman punya, mereka harus tahu isinya itu apa saja. Maka bantulah supaya para penguji, para dosen itu bisa melihat apa saja yang akan dibahas dalam skripsi kita. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Hari ini saya mau membahas topik yang sangat penting buat teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi sidang skripsi. Kita akan membahas bagaimana cara membuat slide presentasi skripsi yang baik dan menarik. Seperti yang kita ketahui, ketika teman-teman menghadapi skripsi, ini adalah momen yang sangat penting sekali seumur hidup. Pastinya teman-teman ingin membuat slide terbaik dengan struktur yang rapi, yang menarik, sehingga nantinya bisa meyakinkan para dosen penguji agar teman-teman bisa lulus dengan sempurna. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa contoh isi dari slide skripsi yang baik dan menarik itu. Untuk kasus kali ini saya akan mengambil contoh presentasi skripsi yang berjudul Akademia. Pertama, tentu saja kita butuh slide cover yang menarik untuk skripsi teman-teman sekalian. Oleh karena itu, sesuai dengan judul skripsi yang teman-teman punya, maka pilihlah gambar yang mewakili. Gambar tersebut nanti bisa ditata sedemikian rupa, misalkan dalam kasus ini saya gunakan shape lingkaran sehingga si gambar terpotong dengan indah, dengan menarik. Kemudian saya tuliskan judul skripsinya serta siapa nama mahasiswa dan juga universitasnya. Jadi pastikan slide judul teman-teman sekalian bisa menggambarkan topik yang sedang dibahas dan sekaligus punya cover gambar utama yang menarik. Slide berikutnya, ketika kita bicara skripsi, kita juga perlu menampilkan identitas diri kita sebagai mahasiswa. Jadi teman-teman bisa memasukkan foto di sana, disertai dengan identitas diri kita. Siapa nama kita, nomor mahasiswa, dan seterusnya. Selanjutnya adalah slide daftar isi dari skripsi. Nah, di sini penting karena ketika orang nanti mendengarkan skripsi yang teman-teman punya, mereka harus tahu isinya itu apa saja. Maka bantulah supaya para penguji, para dosen itu bisa melihat apa saja yang akan dibahas dalam skripsi kita. Buat daftar isi yang bisa merangkum poin-poin penting, item-item penting dari skripsi yang teman-teman miliki. Selanjutnya adalah slide divider. Ketika Anda buat skripsi, Anda ingin berpindah dari satu topik ke topik yang lain, dari satu segmen ke segmen yang lain, maka saya sarankan teman-teman buat slide divider. Ini contoh slide divider, saya menggunakan tulisan bab 2, ya, poin pertama, kemudian diberikan bentuk tertentu. Nah, teman-teman bisa membuat divider seperti ini. Ini untuk menunjukkan peralihan dari satu segmen ke segmen yang lain dari materi skripsi kita. Slide berikutnya, dalam skripsi tentu kita punya tentang penelitian, seperti apa timelinenya, jadwalnya. Maka di sini teman-teman bisa buat timeline tersebut dari bulan Januari sampai nanti selesai dan seterusnya. Tergantung seperti apa timeline skripsi ini dibuat mulai dari awal proses perencanaannya sampai analisa data dan hasil yang dicapai. Selanjutnya kita bisa menampilkan juga slide latar belakang, di mana latar belakang di sini menjadi sebuah alasan, menjadi sebuah gambaran kenapa topik skripsi itu dipilih, kenapa topik itu penting, dan apa manfaat topik ini buat masyarakat banyak. Jadi jangan lupa teman-teman harus pastikan topik itu bisa terjelaskan dengan baik di slide latar belakang yang teman-teman miliki. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan beberapa slide-slide tambahan. Misalnya dalam skripsi teman-teman ada poin-poin tertentu yang ingin dijelaskan, maka gunakanlah slide-slide tambahan. Tampilkan gambar dan sedikit teks saja agar kita bisa lebih leluasa untuk menjelaskan isi dari skripsi yang kita miliki.
Dan tidak hanya itu, untuk slide skripsi yang baik, kita juga perlu merumuskan batasan permasalahan yang kita bahas. Batasan masalah tidak boleh terlalu luas sehingga menjadi sangat umum, sangat general. Maka pilihlah poin spesifik yang menurut teman-teman menjadi isu utama yang ingin kita bahas dalam skripsi tersebut. Misalkan dalam contoh di slide ini, saya menunjukkan apa saja batasan masalah dari slide skripsi yang saya punya. Nah, jangan lupa selanjutnya kita juga menampilkan metode penelitian. Ini berguna buat para dosen penguji, buat orang-orang yang akan menilai skripsi teman-teman sekalian. Apa metode yang digunakan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, tampilkan, sampaikan dalam slide tersebut. Juga nanti teman-teman bisa menampilkan bentuk-bentuk tertentu dari slide. Di sini contohnya ada tentang konsep desain sistem. Maka saya buat tampilan slide-nya sedemikian rupa. Teman-teman pun bisa menampilkan hal tersebut untuk para penguji. Sesekali jika kita memiliki gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang penting yang menjadi objek penelitian, subjek dari skripsi, ketampilkan gambar tersebut secara full screen, berikan keterangan singkatnya, maka ini akan menjadi slide yang kuat untuk memiliki visual yang baik agar orang mengerti apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan. Dan tentu saja kita nggak boleh melupakan ketika kita membuat skripsi yang bersifat sebuah penelitian, penguji ingin tahu seperti apa hasil penelitian yang teman-teman buat. Karena itu tampilkan hasil penelitian. Jika teman-teman menggunakan tabel untuk menampilkannya, jangan lupa tabel yang baik harus mudah terbaca. Mulai dari judul setiap kolomnya apa, termasuk berikan highlight, berikan penekanan khusus pada poin-poin tertentu, pada baris tertentu, kolom tertentu yang menjadi inti persoalan atau temuan dari hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Tidak hanya tabel, kita perlu menampilkan grafik. Dalam kasus ini saya buat sebuah grafik batang. Kalau teman-teman menampilkan grafik, jangan lupa grafik yang baik itu adalah grafik yang memiliki penekanan. Karenanya tekankan pada poin tertentu dari data, dari grafik, sehingga nanti penguji, orang yang melihat ketika Anda sidang skripsi, itu bisa tahu persis data mana yang sedang ditonjolkan. Jadi teman-teman nanti akan lebih mudah juga untuk menampilkan atau memberikan kekuatan, keterangan, ini hasil yang saya dapatkan. Bentuk grafik lain selain grafik berbentuk batang, teman-teman juga bisa buat grafik pie atau grafik kue. Ini bentuk grafik yang paling umum. Kalau tadi grafik batang untuk menunjukkan nilai-nilai tertentu, maka kalau grafik kue ini kita pakai jika kita ingin menunjukkan proporsi atau persentase. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan penekanan khusus pada persentase tertentu, proporsi tertentu untuk bagian dari data, maka gunakanlah grafik kue atau grafik pie. Jangan lupa grafik pie yang baik itu adalah grafik pie yang memberikan penekanan tertentu pada poin datanya. Jadi highlight poin data teman-teman sekalian, tampilkan angkanya secara kuat, secara menonjol dibandingkan dengan data yang lain. Nah, jika teman-teman membutuhkan sebuah tahapan-tahapan, sebuah metode, sebuah urut-urutan, maka cara terbaik untuk menampilkannya dalam sebuah materi skripsi adalah tunjukkan dalam bentuk diagram atau skema-skema. Dalam kasus ini saya buat diagram berbentuk kotak panah. Ini bentuk umum dari sebuah diagram menunjukkan langkah demi langkah. Nah, ketika membuat diagram, pastikan apakah diagram ini bentuknya cenderung berbentuk linear, di mana step 1, 2, 3, dan seterusnya nanti akan berakhir di langkah terakhir, atau jangan-jangan diagram kita ini berbentuk diagram yang sirkular karena dia merupakan sebuah siklus yang berulang. Pastikan memilih bentuk diagram yang tepat sesuai dengan situasi yang teman-teman miliki. Jika kita ingin mengutip pendapat dari para ahli, maka teman-teman bisa menggunakan slide berbentuk kutipan. Nah, ketika membuat kutipan yang baik, maka cari foto atau gambar dari si tokoh yang ingin kita kutip pendapatnya, tampilkan namanya, dan beri keterangan tentang kutipan atau poin-poin penting yang menjadi poin khusus dari sang tokoh tersebut. Misalkan dalam kasus ini saya ambil seorang tokoh, kemudian saya tuliskan pendapat beliau tentang subjek tersebut. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan cara seperti ini.
Kenapa kita perlu menampilkan foto si tokoh? Karena dengan ada fotonya, maka slide ini akan terasa lebih berbicara. Kita seolah bisa melihat si tokoh tadi, dia bicara kepada kita, dan audiens pun akan lebih kuat ketika nanti memahami slide tersebut. Slide berikutnya, jika teman-teman nanti memiliki banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak bentuk desain, maka kita bisa membuat semacam sebuah slide galeri di mana teman-teman dapat menampilkan gambar-gambar tertentu yang menjadi poin-poin penting dalam skripsi yang teman-teman buat. Tampilkan gambar yang relevan, apakah gambarnya itu bisa 4, bisa 6, bisa 8, tergantung situasi yang kita miliki. Yang pasti adalah pilih gambar yang memang penting, yang memang relevan dengan topik yang sedang kita bahas. Jadi itulah tadi bagaimana contoh isi dari slide skripsi yang baik, mulai dari judul, identitas mahasiswa, latar belakang, daftar isi, kutipan, dan seterusnya sampai ke galeri yang teman-teman bisa tampilkan. Jangan lupa di ujung sampaikan sebuah kesimpulan penting, apa yang menjadi inti dari materi skripsi Anda. Contoh isi presentasi skripsi yang tadi saya tampilkan materinya itu merupakan bagian dari template presentasi akademia. Buat teman-teman yang sedang sibuk mempersiapkan skripsi, ingin membuat yang terbaik, dan ingin terbantu dengan model-model tertentu yang dirasa tepat, dirasa pas untuk skripsi, bisa menggunakan urutan materi yang tadi sudah saya sampaikan. Atau kalau mau mudahnya bisa langsung mengakses dan menggunakan template presentasi skripsi akademia ataupun template presentasi skripsi lainnya. Jadi dalam contoh yang tadi saya sebutkan, template presentasi akademia ini ada banyak versi. Jadi ada 3 versi. Ada versi yang berwarna seperti ini, dominan warna biru, ya, biru gelap. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau nanti teman-teman lebih suka dengan warna yang seperti ini, nah ini bisa dipakai warna tersebut, warna biru tersebut. Kemudian ada juga warna yang dominan warna hijau. Nah, seperti template yang saya tampilkan seperti ini. Bentuknya kurang lebih sama, dan di sini juga teman-teman bisa lihat untuk daftar isi misalnya bisa kita gunakan 4 poin, 5 poin, 6 poin, tergantung situasi yang teman-teman miliki. Juga ada beberapa bentuk-bentuk tertentu yang teman-teman bisa tinggal mengganti gambarnya, mengganti poinnya, sehingga akan sangat menghemat waktu dan tenaga ketika kita harus merumuskan materi dari skripsi kita. Terakhir, template ini juga punya warna dominan merah yang tadi saya sudah tunjukkan dalam pembahasan kita pada video kali ini. Nah, ini contoh-contoh template yang berwarna merah. Jadi buat teman-teman sekalian, selamat menyusun materi skripsi yang baik. Saya berharap semoga video ini membantu. Sekali lagi, skripsi teman-teman adalah karya Anda, maka pastikan karya tersebut terstruktur dengan rapih dari awal sampai akhir. Buatlah materi isi skripsi yang baik, yang menarik, sehingga nanti teman-teman ketika menampilkan dalam sebuah presentasi juga bisa lebih semangat, sehingga para penguji pun akan memberikan nilai yang terbaik buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat mempersiapkan materi skripsi. Jika teman-teman butuh template skripsi secara khusus, silahkan berkunjung ke website yang dikelola oleh Presenta, templatepresentasi.com. Di sana kami punya banyak sekali template untuk urusan skripsi dan juga untuk lain-lainnya. Teman-teman juga bisa mendapatkan beberapa yang free, termasuk juga template-template yang lebih premium. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta. Sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya.